Yo, Hai guys, hari ini kita akan membahas mengenai film Ivan Almighty dan kami dari kelompok Justitia. Perkenalkan nama saya Koman Jessica, ada Gede Made dan juga ada Dimas Wirautama. Hari ini kita bakal bahas Ivan Almighty. Jadi menurut kalian film Ivan Almighty itu gimana sih? Kalau dari aku sendiri, film Ivan Almighty itu film yang ngebahas tentang sebuah orang yang mendapatkan jabatan yang tinggi, terus tiba-tiba dia diutus oleh Tuhan untuk melakukan suatu kegiatan untuk membuat bahtera untuk demi menyelamatkan orang-orang dan hewan-hewan yang ada. Jadi di film itu banyak kisah lucunya dan juga pesan-pesan yang ada di film itu. Jadi menurut aku gitu sih. Kalau menurut kalian berdua gimana? Kalau menurut gue sih ini filmnya cocok untuk film keluarga. Sebenarnya ini untuk film keluarga juga nggak sih? Kayak buat pendidikan ke anaknya, terus sambil senang-senang gitu, lucu-lucu, ada pesan moralnya gitu. Kalau gue dari gitu. kalau gue juga benar kata Dimas, ini film keluarga dan emang berfokus kepada ajaran agama juga ya. Dan walaupun ajaran agamanya tertentu, tapi pesan moral yang diberikan itu untuk sesama juga untuk semuanya. Dari gimana kepercayaan terhadap Tuhan, terus tentang keluarga, tentang tanggung jawab yang diberikan, ataupun moral dari individu dan juga belajar tentang perbedaan pendapat dan ya keberanian lah ya untuk melawan atau berkontravensi dengan mayoritas pendapat orang lain itu juga benar-benar ditekenin karena di situ di Mati kan dibilang kalau nggak bakal ada banjir ternyata terjadi banjir padahal dari ramalan cuaca dan sebagainya itu dibilang musim kemarau sama 7 hari atau berapa hari yang akan datang kan dan itu Hmm. ditekanin juga eh aja kecil juga banyak sih diajarin dari Evan Almighty. Jadi ya kayak gitu sih. Filmnya juga humoris, ada dramanya juga, tentunya pesan moral juga banyak. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa yang membuat Evan percaya bahwa Morgan Freeman yang dalam film itu adalah Tuhan? Kalau dari aku, jawabannya sih, kenapa Evan bisa percaya? Karena dia itu kayak tiba-tiba selalu didatengin tanda-tanda ajaib gitu loh. Atau kayak musibah-musibah, tiba-tiba dia bisa tumbuh jenggot yang nggak bisa dicukur, terus rambut yang tumbuh panjang, terus juga tiba-tiba hewan-hewan pada nyamperin dia. Kalau dari jawaban aku gitu, kenapa dia bisa percaya kalau itu Tuhan? Eh, aku mungkin tambahin juga ya, itu juga percaya Tuhan dari pas waktu salah aktornya itu si Morgan Freeman itu kan yang dia sebagai Tuhan itu nunjukin keistimewaan lah ya tentang kehidupan pribadi apa ya tentang apa ya pengetahuan lah ya pengetahuan dari kehidupan pribadinya si Evan dan juga doa-doanya jadi ya yang seharusnya orang biasa itu nggak tahu jadinya si Evan ini jadi percaya terus ya benar Iya, tanda-tanda yang diberi kayak tiba-tiba ada hal-hal ajaib ada tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada Evan secara jelas gitu. iya kayak misalnya contohnya tiba-tiba dia pernah udah ngalihin pandangan tuh dari mobil dari Tuhannya tiba-tiba muncul Tuhannya, yang Morgan Freeman-nya muncul di mana. Jadi asik aja sih sambil dibungkus-bungkus komedi gitu. Jadi ya siapa juga yang gak percaya Ya kalau apalagi yang tumbuh ada jenggot itu. sesuatu nggak sih gitu. Iya, benar banget. Nah, kita lanjut ya yang kedua. Iya ya. Ada mengapa Evans merasa wajib membuat Bahtera meskipun itu hal itu akan merugikan keluarga dan karirnya. Ya pertama ada keyakinan dan moral selama dia dipertemukan sama Morgan Freeman yang jadi Tuhan ini kan dia diberi tandanya aneh banget, dari yang hewan mulai-mulai ngikutin dia yang berpasangan-pasangan, tiba-tiba jenggotnya tumbuh sendiri walaupun dicukur tumbuh lagi, dicukur tumbuh lagi, terus sama
Yang baju, ada nggak sih yang baju yang kalau selain pakai jubah itu dia mau kemanapun keluar rumah pasti bajunya hilang terus kan. Hmm. Orang ini kan pasti udah dia ngasih statement saya Tuhan kayak saya kasih kamu tugas ini, dia nggak percaya. Ya udah Tuhan biarin aja, tapi nanti dia kasih bukti dengan yang nggak dipercaya dengan akal gitu. Jadi dia merasa wah ini beneran, terus dia dikasih tanggung jawab nih sama Tuhan untuk buat kapal ini, jadi mungkin dia ngelakuin. Nah, tapi itu juga merugikan keluarganya karena dia kemana-mana ribet kan, mengganggu pekerjaannya, harus dengan jenggot yang panjang, harus pakai jubah. Kan dia anggota Kongres, nggak mungkin dong lagi Kongres antar antar itu negaranya itu pakai baju yang nggak nggak etis, nggak cocok gitu maksudnya. Pada gue gitu sih. Kalau dari gue sih, kenapa dia merasa wajib melakukan hal itu? Karena dia ngerasa dia tuh dipilih sama Tuhan. Jadi dia kayak harus ngejalanin misi penting ini. Karena kenapa dia bisa merasa penting? Karena dia selalu setiap menghiraukan yang disuruh itu pasti tiba ada Hmm. kejadian. Terus aku rasa sih kayaknya dia tuh meranin apa sih Nabi ya, Nabi Nuh Ya itu Nabi Nuh. dalam Alkitab. Jadi dia kayak ngerasa ini harus misi penting, jadi harus jalanin. Jadi dia harus tanggung jawab gitu loh. Nabi Nuh. Hmm. Nah, ya, gue juga setuju sama kalian berdua, khususnya tentang yang Dimas bilang tentang tanggung jawab. Yang dari gue sendiri itu lebih percaya kalau itu tuh ada tanggung jawab moral yang Evan itu udah sadar bahwa eh, apa yang dia berikan ini dari siapa si Morgan Freeman ini atau Tuhan itu adalah tanggung jawab dia untuk menyelamatkan orang lain, meskipun itu dia harus berkorban kepada kenyamanan dirinya dan juga profesinya itu kan. Jadi ya memang tanggung jawab moralnya juga ditekenin sih di situ. Setuju Benar, sih. benar, benar. Ya, Setuju oke. sih, Kalau setuju, gitu setuju. lanjut aja lagi ya ke apa ada yang mau ditambahin? Nggak ada sih, udah cukup. Boleh Pasti langsung. kita lanjut aja. Oke, kalau gitu lanjut ke selanjutnya itu tentang etika normatif manakah yang sesuai dengan problem film ini dan mengapa. Menurut aku pribadi, etika normatif yang sesuai dengan film tadi itu lebih ke etika deontologis sih. Kenapa? Karena Hmm. yang tadi aku bilang juga itu ada tanggung jawab moral atau ada kewajiban moral dari si Evan lah ya untuk dia tuh percaya bahwa dia itu memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan atau perintah dari Tuhan eh, tanpa harus apa ya memikirkan konsekuensi yang terjadi, konsekuensi pribadinya, individualnya itu. Dan tindakan Evan ini juga merupakan tindakan yang berprinsip ya, yang dimana bahwa Tuhan itu memerintahkan kita dan kita harus melakukannya berdasarkan kewajiban moral yang besar gitu. Dan itu bukan berdasarkan dari ya bukan berdasarkan dari hasil atau eh, istilahnya hasil akhirnya atau konsekuensinya lah ya. Nah dari situ juga kita bisa lihat sih sebenarnya kelebihan dari kelemahan dan kelemahannya juga dari etika deontologis itu bahwa moral moral yang diberikan itu tindakannya itu harus bernilai dan maksudnya itu berkonsisten ya. Jadi bernilai dan berkonsisten yang dimana apa yang dilakukan Evan itu berdasarkan apa yang dia sesuaikan dengan prinsip moral. Jadi nggak semena-mena dan itu harus berkonsisten seperti itu sih. Terus emang si Evan juga itu nekenin tentang kewajiban yang dari tadi aku juga udah ngomongin dan juga ya tentang hak individu. Jadi karena sudah mendorong kewajiban dan hak individu, tentunya itu akan eh, mencegah tindakan yang tak adil dan juga yang memihak seperti itu sih. Itu mungkin kelebihannya. Untuk kelemahannya itu etika deontologis itu kalau ada dua kewajiban.
itu sulit ya untuk dipandu atau apa ya digabungkan ya. Jadi eh, harus ada satu kewajiban yang diutamakan itu sih dari kelemahannya. Jadi oh ya jadi etika deontologis itu nggak fleksibel. Jadi kurang bisa fleksibel bukan kata kurang bisa fleksibel karena ya terfokus lah kepada aturan tertentu dan mengabaikan situasi dan kondisinya gitu loh. Konteksnya itu nggak jelas. Jadi maksudnya Terus duluan duluan nggak apa-apa. oke, sorry, ini satu lagi sih karena kelemahannya dia itu dari etika deontologis itu mengabaikan mengabaikan konsekuensi karena itu tuh dia fokusnya itu kepada tindakan ya, kepada apa yang dia lakukan itu tapi ngelupain konsekuensi yang terjadi atau hasil akhirnya. Jadi ya kalau di situasi atau kondisi tertentu itu bisa berdampak buruk pada Negatif. situasi kondisi tertentu. Kalau menurut aku kayak gitu. Aku boleh tambahin nggak? Jadi kalau dari pandangan Detra sih aku setuju. Maksudnya aku nambahinnya maksudnya kayak kasih contoh gitu dalam filmnya. Jadi kalau kalau dari filmnya tuh berarti kayak misalnya tuh kan dalam kasus ini si Evan disuruh bangun Bahtera. Tapi konsekuensinya itu dia dirugikan eh, karirnya dan juga keluarganya. Tapi tetap dianggap sebagai tindakan yang benar dalam deontologis itu. Itu kan kelemahannya kalau dari contohnya gitu. Tapi positifnya dia ya Ya, akhirnya juga bisa nyelamatin satu kota kan walaupun harus korbanin kepentingan pribadinya itu. Mm-mm. Banyak dan nggak cuma manusia satu kota, cuma hewan-hewan juga keselamatkan kan dengan cara dia walaupun dia uh, mengabaikan apa sih kerugiannya kalau gue gini gitu. Ya, berarti maksudnya dari apa sih normatif ini ada sisi baik sama sisi buruknya aja gitu kan. Iya benar. Ada yang mau Ya ditambahin lagi? nggak ada sih kayaknya udah semua deh kita bahas ya. Dan kita dikasih waktu juga kan buat jelasinnya. Jadi gue ngerasa udah kerangkum semua sih. Kalau kalian gimana nih? Aman? Aman. Berarti pesan eh, moral udah aku dapet. aman. Ya, kenapa? Berarti pesan moral udah dapat semua kan udah ngerti dari film itu ngejelasinnya gimana. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan melalui podcast ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih.